Oke semuanya, balik lagi dengan saya Denny Uban Gunawan, motovlogger ramah lingkungan dan tanpa pemanis buatan. Udah lama saya nggak bikin konten tentang servis. Kali ini mumpung lagi santai ya. Dan kali ini sekaligus saya mau jawab pertanyaan atau ya ini banyak ditanyain. Pertanyaannya adalah bagus mana pakai roller di silang atau pakai rata. Artinya misalkan kalau yang namanya disilang itu roller 13 atau roller ori pakai yang 10 3 gitu kan. Jadi ada 3 yang ori, 3 yang racing misalkan. Atau yang disebut rata adalah ketika kita misalkan standarnya 13 gram diganti dengan yang 10 gram semua. Nah, itu agak rame ya di grup-grup atau di forum. Dan saya pikir konsumen masih agak bingung. Jadi kali ini saya mau jelasin itu, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang selama ini masuk ke kolom komen channel YouTube saya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu. Karena dengan Anda subscribe dan nonton video saya yang lainnya, artinya Anda sudah mendukung saya untuk banyak kuota dan bikin konten tentang servis. Oke? Jadi jangan cuma yang servis aja, yang lainnya juga tonton ya. Nah, tapi untuk menjelaskan roller ini, saya harus jelaskan. Ini rumah roller ya. Nah, ini jadi dia roller itu ada di sini. Roller itu ada 6. Mungkin kalian bisa cek video saya yang lainnya. Ini di sini ada 6. Nah, ini dia rollernya. Jadi dia akan gerak seperti ini. Tapi untuk masalah rumus, sepertinya saya akan jelaskan kepada kalian dengan metode ini. Saya mau kasih tulisan ya, biar lebih jelas ya. Oke, tetap ikutin video ini sampai selesai biar kalian tidak gagal paham. Oke, sekarang kita lanjut ke kertas ya. Oke, pertama-tama saya mau liatin dulu. Ini dia rumah roller ya, seperti ini. Ini kebetulan saya ada yang 9 gram. Kalau merek bebas ya. Jadi kalau ada pertanyaan merek apa yang paling bagus, semua merek bagus. Apalagi yang ngasih ke saya ya, itu paling bagus ya. Jadi roller itu dia akan bergerak seperti ini. Nah, ngedorong besi yang ada slidernya. Pada saat ada ada putarannya naik, putaran gasnya naik. Jadi berat roller ini mengakibatkan si puli itu akan membesar. Anggap saja kalau bahasa awamnya roller itu yang ngoper lah. Semakin cepat roller naik, semakin cepat ngopernya. Jadi antara misalkan gigi 1, gigi 2, gigi 3 itu terlalu cepat. Nah, kita bayangin di motor biasa kalau terlalu cepat, RPM-nya belum dapat, tapi udah dioper, kan tenaganya motornya RPM-nya kurang teriak gitu lah. Jadi tenaganya belum keluar semua gitu. Jadi berlaku di roller pun, semakin ringan roller, semakin telat ngoper. Kalau di motor biasa, itu perumpamaannya ya. Ini mohon maaf untuk guru-guru saya, suhu-suhu saya. Barangkali kalau ada saya keliru, silahkan dikoreksi aja. Jadi semakin ringan roller, itu semakin telat ngoper. Kalau di motor, ya ada persenelannya ya. Nah, jadi antara roller yang disilang atau rata, mana yang paling bagus? Nah, sebelum itu saya mau jelaskan dulu dengan tulisan ya, biar ada gambaran. Jadi seperti ini. Anggap saja ini roller. Bukan anggap saja sih, memang roller ya. Sebentar, saya kasih ilustrasi seperti ini. Semoga ini bisa sedikit membantu ya. Ini saya contohin motor NMAX dan ini berlaku untuk semua motor matic ya. Ini roller ya. Berarti kita putar seperti itu. Ini roller 1. Ini roller 2. Ini roller 3, roller 4, roller 5, roller 6 ya. Nah, kurang lebih seperti itulah. Nah, ini mohon maaf, ini dengan gaya saya aja. Dan motor standar yang NMAX terutama ya,
Ini saya contohin di NMAX, atau di motor lain pun tinggal Anda atau kalian menyesuaikan ya. Di sini beratnya yang NMAX itu 13 gram. Jadi ini 13, ini 13, ini 13, ini 13. Seperti itu. Nah, jadi kalau yang motor standar NMAX itu adalah 13 dikali 6 sama dengan berapa? Aduh, saya kalau urusan hitung-hitungan saya nggak jago ya. 78. Oke. Ingat, motor standar itu 78. Aduh, ini berhubung adzan dulu, jadi saya berhenti dulu ya. Oke, kita lanjutin. Nah, ini yang standar ya. Ini 13 dikali 6 sama dengan 78 gram. Ingat, ini yang standar ya. Ketika kalian mau beli nih, bingung kan? Mau dimodifikasi atau mau di-upgrade? Antara pilihannya disilang atau rata. Atau misalkan ini jadi ganti 10 semua. Seperti itu. Ini kan aslinya 13 misalkan NMAX ya. Kalau seumpamanya ini 10 semua, 10 kali 6, jadi 60 gram. Sebentar, saya mau kasih ilustrasi dulu ya. Ini kita simpan dulu, ini yang standar ya. Ini seumpamanya diganti atau banyak rame diganti pakai seon katanya, yang 10 gram misalkan. Ini 10. Kita hitung bareng-bareng. Gak apa-apa, agak lama, yang penting ngerti ya. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini 10 dikali 6 sama dengan 60 gram, ya kan? Jadi kalau tadi 78 gram, sekarang jadi 60 gram. Turunnya berapa? Nah, itu aja, tinggal kurangi ya, 78 kurang 60. Jadi, ternyata pakai 60 itu terlalu ringan. Nah, bagaimana cara menyiasatinya? Atau misalkan ini udah kadung beli nih, udah terlanjur beli nih. Saya pengennya lebih berat dari ini. Nah, di sini antara silang atau nggak silang akan berpengaruh. Misal ini kita sudah punya roller yang 10 gram satu set ya. Nah, seperti ini ya. Yang standar satu set, yang 10 gram satu set. Seumpamanya 60 tidak enak, kalian bisa akalin dengan cara disilang. Jadi seperti ini. Oke, kita ini simpan ya. Ini yang standar, ini yang seon yang 10 gram ya. Jadi kurang lebih seperti ini nanti jadinya. Ini 13, ini 13, ini 13 ya. Yang ini 10. Yang ini 10. Yang ini 10. Ini namanya silang. Kalau ini rata ya. 10 gram rata, 13 gram rata, ini standar. Nah, kalau ini yang disebut disilang itu seperti ini. Adapun 13-nya mau di depan, mau di belakang itu sama aja ya. Yang penting secara gambaran yang namanya silang itu seperti ini ya. Ada ini 113 atau standar, yang satu 10. Ini karena kalian ceritanya upgrade pakai yang 10 gram tapi nggak enak, kurang berat sedikit. Berarti seperti ini metodenya. 13. Nah, kita coba hitung ya sekarang ya. Sini ada 13 dikali 3, 10 dikali 3. Kalau ini saya tahu nih, 30 gram ya. 13 kali 3 berapa nih? 39. Oh iya, 39 ya. Gitu kan? Oke, kita lanjutin lagi. Nah, ini seperti ini. Jadi total ini kalau disilang yang orsinil 13 gram 3 kali 10 gram 3 itu sama dengan 69. Nah, tadi kan yang standar itu beratnya berapa? 78. Nah, ya kan? Jadi seperti ini. Ternyata pakai 13 itu standar kurang enteng. Pakai yang 10 gram juga kurang enteng. Terlalu enteng. Akhirnya ketemulah yang standar 3, yang 10 gram 3.
akhirnya ketemulah berat totalnya 69 gram. Artinya bukan masalah disilang atau tidak disilang. Yang terpenting adalah totalnya. Artinya dengan 78 gram itu terlalu berat yang standar, pakai 69, tadi pakai 60, terlalu enteng, ternyata harus naik 9 gram. Itu yang lebih enak. Nah, di sini baru kita ngomong. Disilang itu maksudnya apa sih? Lebih bagus atau enggak? Bukan. Disilang itu adalah untuk mengimbangi atau mencapai berat yang diinginkan gitu loh. Kalau seumpamanya kita contohkan, kalau 69 ada nggak sih rata lah, jangan disilang gitu kan. Nah, di sini kita hitung ya. Nih, 69 dibagi 6. Tuh, artinya pakai yang 11,5 gram. 11,5 gram nggak ada, paling juga 11. Jadi seperti itu. Seumpamanya pakai yang 11 gitu ya. Coba kita hitung di sini. Aduh, kertasnya habis. Kita bikin lagi. Ini aja. Kita bikin lagi di sini. 11 gram kali 6 sama dengan 66. Ini yang paling dekat ke mana tadi? Nah, ke sini. Cuman beda 3 gram aja kan? Artinya antara pakai roller 11 gram rata, ya kan? 11 gram rata seperti ini, dengan standar 3, 10 gram 3, itu cuman beda 3 gram ya secara total ya. Artinya apa? Itu bisa sama aja. Jadi kalian ketika cocoknya pakai yang berat 69 gram, antara dua, mau pakai standar 3 yang 10 gram 3 atau pakai yang 11 gram rata. Nah, ini kalian mudah-mudahan ngerti ya. Artinya bukan masalah silang atau kan nggak mungkin kalian beli lagi yang 11 gram lah. Karena kalian sudah beli duluan yang 10 gram. Oh, ternyata yang 11 gram lebih enak. Nah, itu gimana? Apakah mau beli lagi yang 11 gram? Kan lumayan ya. Minimal kan 60.000 atau 100.000 tuh roller yang racing itu ya. Jadi kalau seumpamanya atau juga bisa tukeran sama teman punya yang berapa gram gitu, 33, teman beli yang 10 gram, ya kita beli yang 11 gram, jadi 33 nanti disilang, itu nggak apa-apa, beda merek juga nggak apa-apa ya. Jadi kesimpulannya seperti itu, bukan masalah disilang atau ratanya. Dan disilang atau rata itu sama sekali menurut saya nggak ngaruh. Kalaupun ada ngaruh, sangat kecil banget. Tapi yang paling penting adalah di puli ini semakin ringan, semakin telat ngoper, semakin berat, semakin cepat ngoper. Kurang lebih rumusnya seperti itu. Jadi antara disilang dengan tidak disilang atau disilang dengan rata, sebenarnya sama aja. Nah, kenapa selama ini ada yang disilang, ada yang nggak disilang? Itu hanya suges aja. Kebetulan ada orang silang pakai yang berapa 10 3 pakai 7 3 enak, lalu cerita ke orang bahwa yang paling enak adalah 10 7. Makanya seperti yang saya bilang, roller itu tidak bisa jadi patokan punya si A sekian itu pasti lebih enak. Enggak, harus cocok dengan karakter sendiri gitu kan. Banyak yang nanya ke saya, Om, yang paling cocok dengan saya berapa? Saya nggak bisa nentuin. Tetapi yang paling aman adalah roller itu 2 gram turunnya dari standar. Mau motor apapun, mau motor Vario, mau PCX, mau NMAX, mau Aerox, misalkan standarnya 13, turun jadi 10. Nah, kenapa saya bilang 2 gram? Karena ketika kalian merasa terlalu enteng, bisa kalian silang seperti ini. Nah, ini kan contoh nih. Ini contoh ya. Ini yang NMAX 13 gram. Jadi modifikasi itu juga jangan lebay gitu loh. Wah, kalau seumpamanya 10 gram enak, berarti 9 lebih enak. Nggak gitu. Nggak gitu juga gitu loh. Tetap cocok nggak dengan kalian gitu. Ada biasanya sih karakternya kalau yang bawanya bengis atau kasar, biasanya rollernya lebih enteng. Tapi kalau yang bawanya smooth, biasanya turunnya sedikit. Nah, kenapa saya bilang tadi turunnya 2? Kurang lebih seperti ini. Nah, ini kan seumpamanya kalian dari 13, ya kan? Dari 13 beli yang 10 gram misalkan, turunnya 3 gitu ya. 2 atau 3 itu nggak masalah ya. 2 sampai 3 nggak masalah. Itu kalau seumpamanya terlalu ringan,
itu kalian tinggal silang aja seperti ini. Pakai yang standar 3, pakai yang 10-3, misalkan seperti itu. Jadinya kan ini juga silang. Jadi antara disilang 13 kali 3 atau 10 gram kali 3 dengan 11 gram rata, itu saya bilang mirip. Kalaupun memang selisih ada selisih ya, 69 sama berapa tadi? 69 sama ini 66 ya, beda 3 gram, itu nggak kerasa bedanya. Jadi artinya mau silang, mau nggak silang, sama aja. Yang terpenting adalah cocok nggak berat roller dengan cara bawa kalian. Jangan sampai kalau nanya ke orang boleh, Om yang paling enak berapa? Saya kasih aman 2-3 gram turunnya. Om, setelah saya kasih tahu, Om berapa ukurannya PCX, berapa ukurannya Vario, itu kayak gitu cari sendiri aja ya. Jadi saya nggak mesti tahu semua di Google, mungkin banyak lah untuk ukurannya. Yang paling penting adalah turunnya 3 gram atau 2 gram atau 3 gram itu udah aman. Karena ketika terlalu enteng pun bisa kalian silang. Karena rata-rata biasanya terlalu enteng. Nah, ada pun yang dikasih berat, misalkan NMAX 13, ada juga yang pakai 15. Itu bagus atau enggak? Jadi gini, pabrikan itu sudah ngukur bahwa dengan beban yang 13 gram itu sudah bisa dikatakan optimal ya. Nggak ada jalan yang nggak ada tanjakan. Artinya kalau kalian jalannya lurus terus dan tidak ada halangan, boleh diberatin. Tapi kalau ada tanjakan atau ada belokan dan cenderung agak rame, diberatin menurut saya nggak rekomen ya. Nggak rekomen. Paling berat itu 13 gram, kalau turunin boleh. Nah, kalau seumpamanya ini ngegerung atau enggak. Nah, tergantung dari roller ya. Kalau nggak mau, pada intinya kalau di upgrade CVT pasti gerung. Kalau pernya, baiknya sih pernya dulu diganti pakai misalkan 1500. Kalau NMAX kan pakai PCX atau pakai pakai Xeon RC. Jadi jangan juga ketika diganti sama yang keras, saya mau nyari yang lebih keras lagi, jangan. Udah kalau itu cukup, nanti kalau seumpamanya itu kurang enteng, baru rollernya turun ya. Nah, kalau nggak mau gerung, biasanya per aja ganti. Kalau buat boncengan, lebih bagusnya pernya doang ganti atau sama tanjakan ya. Kalau rollnya lebih ringan, pasti lebih gerung. Jadi, semoga ini bisa dimengerti oleh semua teman-teman saya yang udah subscribe ya. Jangan lupa kalau ini bermanfaat, silahkan share ke teman-temannya biar tidak menjadi perdebatan di forum-forum dan di mana saja. Kurang lebih seperti ini sih penjelasan dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya lagi. Kalian mudah-mudahan bisa nyimpulin ya antara roller sirang dan roller rata. Semoga dengan vlog ini kalian ada sedikit gambaran. Dan buat suhu-suhu buat teman-teman bengkel yang mau ada kasih masukan silahkan tulis aja di kolom komen. Dan buat kalian yang mau request konten, ada pertanyaan, silahkan ditulis. Mudah-mudahan saya bisa menjawab ya. Oke, mungkin vlog kali ini itu aja. Terima kasih sudah nonton. And bye-bye.